Alright, so barusan kita belajar menanyakan apa kabar dengan dua cara, dan saya akan juga menanyakan apa yang sedang kamu lakukan. Terus agak ada pertanyaan detail tentang apa yang Anda lakukan. Kemudian saya akan juga menanyakan di mana Anda sekarang. Oke, let's try to have simple Q&A in English. Okay, are you ready? Ready. All right. So, how are you doing? I'm fine. Thank you. How about you? I'm very well. Thanks for asking. By the way, what are you doing now? Now I'm studying. Oh, what are you studying? Uh, I am studying English. Okay, that's cool. But where are you? Are you at home or outside? Yeah. Now I'm at home. Okay, that's interesting. Thank you. Oke ya, bisa menikmati? Ya, bisa. Very good. Let me share screen now. Oke, sekarang ini dipelajari ulang ya nanti ya. Jadi cukup tahu kalau I am itu bisa disingkat menjadi am. Oke, nanti kita akan belajar lebih detail ya. Next, untuk di sesi kedua ini kita akan belajar eh, tipe-tipe kata kerja ya, karena ini nanti jadi modal Anda Ya, untuk berbicara bahasa Inggris. Saya simpulkan kata kerja itu ada tiga macam ya. Yang pertama ya, saya sebut sebagai kata kerja asli atau action verb. Yang kedua ya. saya sebut sebagai verb to be atau disebut to be gitu aja. Jadi umumnya guru-guru kita itu bilangnya to be. Nah, to be itu Hmm, ternyata bagian dari kata kerja. Oke, cuma kata kerjanya ya. bentuknya to be. Nanti saya akan jelaskan lebih detail satu persatu. Yang ketiga ada kata kerja bantu. Kata kerja bantu ini saya kategorikan menjadi dua. Sebenarnya eh, ada kata model atau auxiliary verb itu memiliki arti yang sama, kata kerja bantu, ya. Nah, di sini Hmm, apapun penyebutan dalam bahasa Inggris, jangan bingung. Yang penting model atau auxiliary verb ada juga yang bilang begini, jadi satu. Model auxiliary verb. Itu artinya kata kerja bantu. Oke. Nah, kita hmm. yang pertama dulu verb asli. Verb asli itu yang bagaimana? Verb asli itu yang ini ada speak, write, read, walk, work, give. Ya, coba ikuti suara saya. Speak, Speak. write, Write. read, Read. walk, Walk. work, Work. give. Give. Kira-kira dari 6 kosakata yang barusan kita ucapkan, apakah Mas Zaki tahu artinya? Tahu. Tahu semua ya? Tahu. Oke. Nah, di sini kata kerja itu ada bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Oke? Ya. Kata kerja yang pertama itu biasanya digunakan untuk membuat kalimat atau untuk menyatakan kalimat simple present tense. Ini ya. Oke. Oke. Kemudian eh, kata kerja bentuk kedua, spoke, contohnya speak, spoke, spoken, digunakan spoke-nya digunakan untuk membuat kalimat simple past. Tahu bedanya simple present sama simple past? Eh, untuk simple simple press tuh verb Mhm. satu gitu kan Iya, sama.
Yang simple past tuh verb 2. Oke, kira-kira simple present itu digunakan untuk menceritakan aktivitas apa? Rutinitas ya. Ya, kalau simple past, Untuk aktivitas terdahulu gitu apa namanya? Iya terdahulu. Maksudnya kayak sebelum sebelumnya. oke, thank you. Sebentar. Oke, nah kemudian kata kerja bentuk ketiga kita pakai spoken. Kita pakai untuk mengungkapkan kalimat eh, present perfect tense. Present perfect tense itu kalimat dengan makna telah atau sudah. Ada penekanan arti telah atau sudah. Oke? Oke. Nah, bedanya apa verb kedua dan ketiga? Sebenarnya verb ketiga ini juga digunakan untuk menyatakan aktivitas yang terjadi di masa lampau. Tapi tidak berhenti di situ saja, ya. Jadi Hmm. aktivitas di masa lampau ini kalau yang aktivitasnya itu benar-benar selesai di masa lampau dan tidak ada pengaruhnya di masa sekarang, atau yang akan datang benar-benar selesai itu yang ini, yang simple past. Tapi kalau present perfect tense ada makna di mana aktivitasnya itu dilakukan di masa lampau, kemudian sekarang juga masih dilakukan, oke, dan Ya, ada kemungkinan di masa yang akan datang itu dilakukan, oke. ya, Nah, terus bedanya juga kalau menerjemah simple past jangan diberi kata-kata sudah atau telah. Oke, cukup gini aja. Kalau misalnya I spoke, saya berbicara. Terus kalau misalnya dengerin orang they spoke, mereka berbicara. Udah gitu aja, nggak pakai telah, nggak pakai sudah. Tapi kalau present perfect, usahakan dan wajib kasih kata telah atau sudah. Nah, telah atau sudah dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata have. Oke, ya, sampai di sini bisa diterima? bisa bisa. Baik. Untuk kata kerja sendiri, nanti ada kata kerja itu bentuknya ing, ya. Kata kerja bentuk ing itu biasanya digunakan untuk membuat kalimat yang nomor 5 ini. Oke, Kalimat dengan present continuous tense. Oke ya. Nah, kita akan oke, belajar lebih detail setelah kita memahami macam-macam kata kerja. Oke ya. oke. Next, yang kedua adalah kata kerja to be. Oke, di sini eh, angkanya. Oke, kata kerja to be itu contohnya ini, Mas. Ada am, is, are yang saya kasih warna biru. Terus ada Ya, was, were. Oke. Kemudian ada will be. Nah, untuk kata kerja to be atau verb to be, tentunya tetap disesuaikan dengan tensesnya. Oke. Jadi kalau ya. simple present itu pakai am, is, are. Mas Zakri Hmm. sudah tahu pasangannya M itu untuk subjek apa saja? Kira-kira udah tahu? Untuk subjek Subjek apa yang menggunakan M? Do you know? eh, apa ya? Saya kasih tahu ya. Oke, Kak. Coba. Oke, saya kasih ini ya. Saya kasih di bawah.
You are, we are, they are. Terus ada she is, he is, it is. Coba ikuti saya dulu. I am, I am. you are, You are. we are, We are. they are, They are. she is, She is. he is, He is. it is. It is. Oke, I am sampai it is kalau dipelajari secara sederhana paham. Tapi ketika diaplikasikan belum tentu, ya. Coba Anda pahami dulu, I pasangannya am, you pasangannya are. Anda pahami dulu, habis ini saya mau cek. Kalau udah I paham, am. You are. We are. They are. Oh, paham. ya, paham. Coba ya, saya mau cek. Saya bilang subjeknya I, kemudian Anda menyambung dengan mengucapkan subjeknya dulu. Oke? Oke. Coba I, I am. you, You are. we, We are. they, They are. she. She are. Loh, Oh, she, she is. ya. He, He is. it. It is. Oke. Coba ngomong sendiri. I pasangannya apa? You pasangannya apa? Saya mendengarkan saja. Silakan. I. I am. You are. Terus we ya. We are. Hmm. They. They is. Loh, loh, loh. Eh. They. They are ya. Terus. They are. She is. Terus apa lagi ya? Uh, we ya. Uh-uh. We is. It No. is. He. Huh? He is. Oh, he is. It Terus. is. Very good. Oke, paham? Paham. Boleh satu kali lagi karena tadi ada macet-macetnya. Boleh? Boleh, boleh. Yuk, ngomong sendiri. I am. Uh, you are. Uh, he. Eh. She are. No, no, no. Coba, Eh. coba bilang dulu. Ini kalau bisa sementara harus urut dulu ya. I, Oke, oke. you, we, they, oke. He, I. ya. You. We. They. Terus she, he, it. He. It. I. Paham? You. We. They. She. It. Ya. Oke. She, he, it. Oke ya. Ya. Nah, kalau bisa gunakan jari Anda. I itu ada di kelingking, you di sebelahnya, we di tengah-tengah, oke? They jari telunjuk, oke? She Oke. jari ibu kiri, kemudian he jari ibu kanan, it kelingking sebelah kanan, oke? Oke. Coba one, two, three, action. I am. You are. Uh, we are. She. Eh. Ya. She is. She is. Mhm, 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 She is. mhm. Uh, we. We. Setelah Oh, she apa? yo. It ya. She, he, it. Oh, she. He. Is. It is. Coba, she is, She is. he is. He is. Oke, bisa diterima? Oke.
Baik. Nah, itu kalau bisa Mas Zaki harus ingat dan bisa mengaplikasikan di luar kepala tanpa harus berpikir lagi ya. Oke. Oke, karena Mas Yaki benar-benar ingin bisa berbicara bahasa Inggris, kalau tidak keberatan, sebelum tidur, direview sebentar, setelah tidur, setelah sholat misalnya, setelah ngapain, atau jam berapapun itu, sempatkan mereview apa yang sudah kita pelajari. Oke, nanti kalau Oke. geraknya Mas Zaki bagus, maka saya akan bantu untuk upgrade materi dengan lebih cepat. Oke, Oke. oke ya, next. Nah, ini sekedar informasi, nanti kapan-kapan kita akan belajar lebih lanjut ya. Next, ini Ya. sekarang kita menggunakan simple past. Simple past itu ada dua kata kerja to be, yaitu was dan were. Oke, coba saya kasih tahu dulu contohnya. I, I itu pakainya was, ya. Ya. Kemudian you, we, sorry, sorry, sorry. We, they, itu pakainya were. Kemudian she, he, it itu pakainya was. Perhatikan, subjek yang kita sebutkan di awal, I, you, we, they, sebenarnya ini merupakan kategori subjek plural. Oke? Subjek Hmm. plural atau plural subjek itu maksudnya subjek jamak. Oke, Miss, kok bisa I dimasukkan subjek jamak? Tenang saja, meskipun I maknanya adalah saya itu satu orang, tapi dalam bahasa Inggris, I disebut sebagai subjek jamak secara umum ya. Oke. Oke, I, you, we, they secara umum disebut sebagai subjek jamak. Kemudian, kalau dia menggunakan to be, I ada pasangannya sendiri, I am, jadi bukan I are, nggak boleh. Kenapa kok nggak are? Udah dari sananya, oke? So, jangan terlalu membingungkan ini. Next, kemudian kalau lampau, I was. Loh, kenapa I kok nggak pakai were? Nggak, ini udah dari sananya. I pasangannya was. Oke, ikuti saya sekarang. I was, I was. you were, You were. we were, We were. they were. They were. She was, She was. he was, He was. it was. It was. Coba dipahami, habis ini saya cek. Oke, udah siap? Bisa? Oke. Saya cek ya. Oke, kata kerja to be ada berapa untuk simple past? Simple past itu yang barusan ya. Iya, untuk lampau. Ada I, you, we. To be-nya. Kalau itu subjek, to be-nya. Ada tiga. To be yang simple Eh, past, yang lampau. to Yang be. Yang lampau. Kalau present apa yang. present? Kalau present kan ada tiga. Kalau simple Mm-mm. past ada berapa? Simple past. Ayo. Ada Harus ada berapa? Lupa? lupa. Nggak Lupa. apa-apa. Nggak apa-apa. Mas Zaki, ini kita belajar pelan-pelan tapi pasti ya. Kemudian saya juga menyesuaikan cara belajarnya Mas Zaki ya. Dengan begini, ketika saya bilang saya Oke. mau cek atau saya mau tes, itu apa? Supaya Mas Zaki bisa memastikan
eh, Mas Yaki itu bisa menerima penjelasan saya dengan baik. Oke? Coba Oke. Anda lihat kata kerja to be atau verb to be simple present tense itu ada tiga, am, is, are. Kalau simple past Oh, tense an itu ada dua, Iswan. was dan were. Oke, mau dipelajari Iya. lagi pasangannya. I pasangan